Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azan ya Allah wa iyyakum. Pagi ini kita sampai pada pembahasan poin terakhir dari jangan rusak kepribadian anak, terutama remaja, yaitu sikap sebagian orang tua yang terlalu banyak dan berlebihan dalam mengkritik. Ya, selalu mengkritik. Ya, dan lebih kepada banyak komentar. Yang mengomentari semua yang dibuat oleh anak tanpa memberikan gagasan atau pengarahan, ya. Nah, kadang-kadang kritik itu berisi celaan ataupun dengan nada merendahkan, ya, atau menyalahkan, ya, sehingga ya, anak menjadi mati kreativitasnya. Dia takut untuk berbuat, ya, karena akan berhadapan dengan kritikan orang tua. Kalau sebelumnya, poin sebelumnya adalah terlalu banyak menuntut, ya. Ini juga tidak baik sebenarnya, ya, karena itu jadi beban bagi anak. Ya, manusia punya keterbatasan, ya. Demikian juga anak-anak kita. Kadang-kadang tuntutan orang tua itu lebih kepada ambisi ataupun keinginan orang tua, bukan tidak kadang-kadang selaras dengan kemampuan anak. Nah, ini akan menjadi beban, ya. Manusia, ya, seperti yang kita katakan tadi, punya keterbatasan. Nah, kita juga harus tahu, ya, kemampuan anak-anak kita, ya, remaja-remaja kita, dan tidak perlu memaksakan ataupun menuntut terlalu banyak, ya, sehingga kadang-kadang orang tua menjadi kecewa, ya, lalu kadang-kadang muncullah kata-kata putus asa, kekecewaan, ya, apa yang telah engkau berikan untuk orang tua misalnya, ya, atau kata-kata, ya, ayah ibu sudah banyak berkorban untukmu, atau kata-kata semisalnya yang itu akan menjadi beban bagi anak. Sementara orang tua mungkin tidak memberikan gagasan apapun, ya, ataupun bimbingan apapun kepada anak. Nah, maka setiap orang tua wajib untuk tahu kadar kemampuan anak-anak mereka, terutama yang sudah sampai pada tingkatan remaja, fase remaja, ya, di mana manusia akan semakin lama semakin fokus, ya, kepada satu titik, ya, yang mana mungkin itu adalah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepadanya, ya. Itulah dia perjalanan manusia mencari di mana tempatnya. Maka ada ungkapan anzilin nas manazilahum, tempatkanlah manusia sesuai dengan kedudukannya. Ya, artinya kalaulah itu berkaitan dengan anak kita, kita pertama tentunya harus tahu kemampuan. Kemudian di mana kelebihan dan kekurangan, sehingga kita bisa menempatkannya dengan tepat, ya. Tidak jadi beban bagi anak dan tidak menjadi kekecewaan juga bagi orang tua. Ya, nah demikian itu sebelumnya, yaitu jangan terlalu banyak menuntut. Nah, terlalu banyak menuntut ini akhirnya menimbulkan sikap selalu mengkritik. Ya, karena mungkin apa yang dilakukan anak tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua.
Maka yang muncul kritik dan kritik tanpa memberikan solusi. Maka kritik yang asal bunyi ataupun yang ya asal-asalan itu dikatakan kritik yang negatif atau kritik yang tidak membangun istilahnya. Jadi ya kritik membangun itu artinya ya bukan sekedar mengomentari ya, tapi bagaimana kita memberikan gagasan, kemudian kita membuka jalan juga untuk anak tersebut. Itu setelah kita tahu kemampuannya ya, dan apa-apa saja yang menjadi kelebihannya. Karena manusia itu kalau tepat ya pada tempatnya ya, orang yang tepat di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat ya, nah maka akan keluar seluruh potensinya maksimal ya. Tapi kalau waktunya nggak tepat, tempatnya juga nggak tepat ya, maka ya potensi yang ada menjadi tersia-siakan. Yang nampak adalah hal yang negatif, yang kontraproduktif. Kayaknya anak ini nggak bisa apa-apa, padahal mungkin dia banyak bisanya. Ya cuma karena salah tempat dan salah waktu saja mungkin. Ya, nah maka itu kewajiban para pendidik. Ya seperti yang yang sering kita sampaikan riwayat salah seorang sahabat muda yaitu Zaid bin Thabit ya, yang Nabi bisa mengenali bakatnya dan menempatkannya pada tempatnya. Ya, nah maka ya Zaid bin Thabit pun bisa memaksimalkan ya potensinya ya, sehingga yang muncul adalah hal yang ya, terbaik ya. Nah, manusia itu bisa berprestasi, dan kita harus yakinkan anak-anak kita terutama remaja bahwa dia bisa berprestasi dengan kemampuan yang dimilikinya. Ya, maka jangan bandingkan dia dengan anak lain, dan harus kita samakan dia dengan anak yang lain. Sementara bakat mereka berbeda, bidangnya juga berbeda, kemampuannya juga berbeda. Ya, maka setiap orang Allah kasih keistimewaan, bagaimanapun kurangnya ya. Maka orang cacat saja yang tidak normal, ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, yang tidak dimiliki bahkan oleh orang normal, yaitu orang yang cacat. Ya, bagaimana orang-orang yang normal, ya seperti anak-anak kita itu hanya saja mungkin pendidiknya tidak mampu untuk mengetahui sisi-sisi kelebihan positif pada anak-anak didik mereka. Ya, nah demikian. Maka muncullah sikap ya selalu mengkritik, mengomentari. Ya kritik itu kan biasanya ya kalau iseng itu keterlaluan ya, iseng kritik gitu ya, kurang kerja itu. Ya biasanya karena kekecewaan ya, kecewa dengan hasil, kecewa dengan apa yang sudah proses yang sedang dilakukan, ya maka keluarlah kritik ya. Biasanya karena kekecewaan. Orang tua kecewa dengan apa yang dilakukan anak, dia mengkritik ya. Atau dia melihat sesuatu yang dalam pandangannya tidak seperti yang dia inginkan ya, salah dalam pandangannya, maka dia mengkritik. Nah demikian ya. Nah yang diperlukan anak adalah bimbingan ya, bimbingan. Dia perlu dibimbing ya oleh pendidiknya ya, dia diarahkan, perlu pengarahan ya. Nah nggak perlu kita terlalu over ataupun royal melontarkan kritik ya. Kadang-kadang usil aja orang tua itu asal bunyi istilahnya ya, asbun aja ya, pokoknya mengkritik anak lah begitu ya, bahwa anak itu kurang gitu ya. Jadi kadang-kadang kritik itu nadanya menunjukkan kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, gitu ya. Kamu nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang nadanya seperti itu kritik itu, ya. Walaupun ya
orang tua mungkin tidak bermaksud seperti itu, tapi yang ditangkap oleh orang yang dikritik adalah dia di underestimate atau dipandang tidak mampu oleh orang yang mengkritik. Ya padahal dia mungkin sudah mengerahkan segala kemampuannya ya. Untuk bisa menjadi seperti yang diinginkan oleh orang tuanya. Kadang-kadang orang tua yang nggak bisa memberikan apresiasi. Ya, nah demikian. Anak gagal, anak tidak berprestasi dalam pandangan orang tua bukan berarti anak ini tidak mampu. Mungkin belum waktunya atau ya dia berada di tempat yang salah mungkin ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah maka ini akan meruntuhkan mentalnya. Ya, sehingga semua hal yang dilakukan oleh anak tidak pernah membuat orang tua senang. Ya, selalu kurang dan seolah-olah kecewa, dan ini kan mempengaruhi mental anak ya, ketika orang tua dilihat oleh anak selalu kecewa, nanti dia berpikir saya ini anak nggak berguna kan begitu ya. Nah, dia akan berkecil hati, ini akan menjatuhkan mentalnya. Apalagi ada unsur ketidakadilan dalam perlakuan anak, ini lebih-lebih lagi. Ya, ini keburukan yang lebih lagi itu ya. Ketika kita mengkritik sebagian anak, membiarkan sebagian anak. Ya. Nah, kemudian ya kritik itu selalu kita tujukan kepada seorang anak saja. Nah, dia akan merasa ya rendah diri ya. Tidak percaya diri dan merasa saya ini seperti tidak diharapkan atau saya ini anak tak berguna begitu. Nah, akan muncul kecemburuan di situ ya. Nah, maka ya hindari itu. Ya hindari hal seperti itu. Ya, wallahu alam. Alangkah baiknya itu diganti dengan memberikan pengarahan ya, bimbingan ya. Nah, demikian. Atau orang tua harus putar otak juga. Ya, mungkin ini bukan bakatnya. Ini bukan bidangnya, ini bukan kemampuannya di situ. Ya. Ya, perlu digali lagi, dieksplor lagi kemampuannya di mana ya. Nah, itulah tugas pendidik. Ya, bukan menunjukkan ketidakpuasan, kecewaan ya. Ya, kemudian kemarahan, ujung-ujungnya marah. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Nah, ya hingga segala perilaku yang dilakukan oleh anak selalu ya salah di mata orang tua. Ya, atau kurang di mata orang tua, sehingga tidak ada apresiasi. Kalau kebiasaan seperti ini, maka banyak orang tua seperti ini ya, hingga dia nggak mampu memberikan apresiasi kepada anak. Nah, ketika anak ini ya melakukan yang terbaik, ya didiamkan saja, atau dia punya prestasi, atau dia melakukan hal yang semestinya, ya didiamkan aja. Ya, didiamkan aja, tidak ada, ini kan tidak imbang antara apresiasi dan kritik. Ya, manusia akan letih juga ya kalau terus dikritik, disalahkan gitu tanpa diapresiasi. Ya, dengan alasan, ini alasan orang tua, nggak usah dipuji, nanti dia nggak ikhlas. Nggak seperti itu ya. Ya, Allah juga memuji nabinya. Allah memberikan hiburan kepada nabinya. Ya, di dalam Al-Quran Allah ada beberapa ayat isinya itu hiburan bagi Nabi, dan ada beberapa ayat isinya pujian bagi Nabi. Ya. Nah, demikian. Artinya ya kan itulah manusia, ada sisi-sisi yang nggak bisa dilepaskan ya, dia sebagai manusia. Ya. Nah, demikian. Ada orang tua seperti itu, nggak usah memuji anak, nanti dia besar kepala, nanti dia terbiasa ria, ya. Nanti dia nggak ikhlas ya. Kita aja kalau terus dikritik, disalahkan gini tanpa diapresiasi, kita juga ya mungkin akan patah juga ya. Kita juga nggak tahan juga, akhirnya mungkin kita akan bereaksi ya. Nah, tapi anak
Dia nggak bisa bereaksi apa-apa mungkin. Ya, hanya diam saja dia, kan begitu ya. Sementara dia memendam ketidakpuasan atau kekecewaan juga, bahkan mungkin kemarahan di dalam hatinya yang tidak terungkapkan atau tidak ya terlahirkan ya, karena ya, takutlah sama orang tuanya, kan begitu ya. Apalagi dia merasa saya ini nggak bisa membahagiakan orang tua, saya tidak bisa membuat orang tua bangga, begitu ya. Ya dia nggak bisa apa-apa lagi udah. Dan orang tua juga nggak membuka jalan baginya, nggak memberikan jalan baginya. Nah itulah yang salah satu yang dilakukan Nabi kepada anak, bagaimana bisa membuka jalan bagi anak itu untuk berbuat ya, berkarya. Ya, melakukan sesuatu yang membanggakan atau yang bermanfaat begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Nabi memperlakukan para remaja itu dengan meletakkan mereka pada bakat mereka masing-masing. Ada Usama bin Zaid di bidang militer, ada Zaid bin Thabit di bidang bahasa, ya. Ada Abdullah bin Abbas di bidang ilmu pengetahuan, ya. Nah, demikian. Terutama tafsir ya dan fikih. Ya, nah hingga dia jadi anggota musyawarah Umar yang paling muda, yang lainnya lebih pantas jadi kakek beliau. Ya. Usama bin Zaid memimpin pasukan, ya, yang mana isinya adalah pasukannya adalah orang-orang yang mungkin lebih pantas jadi kakek beliau juga. Ya, nah Zaid bin Sabit juga demikian, punya kedudukan yang penting ya di sisi Nabi ya, sebagai penerjemah bahasa-bahasa asing, ya. Nah, demikian ya. Jadi Nabi itu betul-betul bisa mengeksplor bakat anak. Ya tahu itu. Dan tidak mengkritik walaupun anak buat salah. Ya, anak buat salah. Anak bukan berarti tidak buat salah ya. Ya, anak kadang-kadang buat salah, bahkan bukan kadang-kadang lagi. Ya, identik dengan salah, ya. Seperti Usama bin Zaid, dia pernah melakukan kesalahan di dalam satu peperangan, ya, membunuh orang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Ya, Nabi memberikan satu pengarahan kepadanya, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Bagaimana kamu berhadapan dengan la ilaha illallah pada hari kiamat? Nabi ya coba lihat redaksinya ya, bukan isinya menyalahkan. Oh, kamu salah, memang nggak layak untuk berada dalam pasukan. Enggak, itu kritikan negatif ya, yang membuat mungkin di waktu yang akan datang, kalau seperti itu ya, kritikan seperti itu, mungkin di masa yang akan datang Usama nggak mau lagi berada dalam pasukan. Kenapa? Ya kritiknya kritik yang menjatuhkan, negatif. Tapi Nabi memberikan satu masukan yang luar biasa ya. Ya, itu salah. Salahnya di mana? Tanpa mementahkan bakat Usama di dalam bidang militer ya. Nah, demikian. Luar biasa itu. Begitulah Nabi mengetahui psikologi ya anak itu. Jadi ya penting juga para pendidik itu menguasai ilmu psikologi, terutama berkaitan dengan objek pendidikannya, yaitu anak, ya, sesuai dengan tingkatan usia mereka. Gak sama kan bocah dengan remaja. Remaja juga ada beberapa tingkatan. Ada remaja awal, remaja tengah, atau puncak usia remaja, ada remaja akhir atau pradewasa. Ya, dan masing-masing kan berbeda bagaimana menyikapinya, ya. Bagaimana menghadapinya. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi Nabi betul-betul mengetahui bagaimana memperlakukan mereka, para remaja ini, sehingga sisi positif pada diri mereka itu terlihat, muncul, mencuat begitu ya. Menjadi satu warna yang kontras pada diri mereka. Dan sisi-sisi negatif manusia pasti ada, itu tertutupi. Tapi kalau kita memblow up sisi positif anak kita, seorang remaja, sisi negatifnya yang selalu kita blow up, ya, yang selalu kita angkat,
yang selalu kita bicarakan, yang selalu kita katakan di depannya, ya pertama, itulah yang ada dalam kepalanya, negatif, negatif, dan negatif. Yang kedua, dia nggak ngerti sebenarnya dia bisa apa. Nanti akan berujung kepada mungkin dalam hatinya berkata, saya ini nggak ada manfaatnya. Saya ini memang manusia nggak berguna. Ya, nggak bisa memuaskan orang tua, membahagiakan orang tua. Karena orang tua ketika berada di depan anaknya selalu kecewa dan kecewa. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka ya hendaklah ya kritikan itu kalau bisa nggak perlu ya. Ya, pengarahan nih kita ganti dengan pengarahan dan bimbingan. Walaupun itu memang susah ya. Perlu sabar juga. Nah, maka ya kadang-kadang orang tua itu harus menahan ambisinya terhadap anak. Kita memang punya keinginan yang besar ya kepada anak. Tapi ya jangan ya itu berubah menjadi ambisi yang menghancurkan ya. Ambisi yang menghancurkan bagi si anak kita sendiri. Apalagi itu tidak diiringi dengan proses yang benar gitu ya. Cuma sekedar ambisi aja, tapi itu jadi beban bagi anak. Ya, nah demikian. Dan terlalu banyak dan sering mengkritik itu akan menjadikan anak enggan untuk berusaha dan berprestasi. Ya. Nah, bahkan dia akan menjadi anak yang mati kreativitasnya. Nggak berkembang. Ya banyak anak-anak yang akhirnya stuck ya. Artinya jalan di tempat, nggak berkembang lagi sudah. Karena memang dimatikan ya potensinya oleh orang tuanya. Entah apa yang ada dalam benak orang tua seperti itu, yang seperti ini ya, yang ya mematikan kreativitas anaknya. Dengan selalu mengkritik dan seolah-olah anak itu nggak mampu. Nggak ada mampunya. Ya selalu membuat kecewa orang tua. Nah demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, maka yang akan terjadi adalah remaja itu akan justru lebih suka diam, menyendiri, untuk menghindari kritikan orang tuanya. Ya, maka lama-lama anak ini akan menjauh itu dari orang tuanya. Ya, nah menjauh. Ya begitulah dia fitrah manusia ya. Dia akan menjauh atau ya ada jarak, ya, sudah renggang. Secara batin ya bukan fisik dia antara dia dan orang tuanya. Ya itu nampak itu gelagat anak sudah mulai menghindar ya dari orang tuanya. Nah demikian wallahu alam bissawab. Ya, nah jadi apalagi remaja ya, remaja itu sebenarnya sudah bisa kita ajak diskusi. Bukan bocah lagi karena banyak orang tua yang memperlakukan anak remaja seperti bocah. Ya, yang terus dijejali dengan kata-kata perintah, ya, pokoknya begini, harus begini, tanpa diajak diskusi, bicara, ya, hingga kesannya kita menganggapnya tidak mampu atau merendahkannya. Sementara anak remaja itu ya sudah layak untuk diajak diskusi. Ya, minta pandangannya seperti Nabi Ibrahim ya. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Ketika dia sudah remaja, anak ini sudah bisa berusaha, artinya masuk usia remaja, as-sa'yu itu. Ya, maka Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail alaihissalam untuk berdiskusi ya, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Fandur mada taro. Demikian juga Nabi. Ya, kepada remaja itu Nabi sudah mengajak mereka diskusi, bukan lagi bercanda seperti anak-anak ya. Ya, atau ya pokoknya lah, kita anak-anak itu kan nggak ngerti dia. Ya, nah itu bocah, kanak-kanak. Tapi remaja itu sudah agak menuju kematangan akal ya. Nah, maka sudah siap sebenarnya untuk diajak diskusi. Jangan dipandang bocah lagi, dibiasakan dia untuk berdiskusi. Ya, dikasih argumentasi. Kadang-kadang anak-anak kan walau bocah ya kadang-kadang nggak perlu argumentasi kan. Ya.
Nggak perlu argumentasi. Ya cukup dengan kata-kata commending aja udah cukup, itu bocah kan begitu ya. Karena diajak diskusi bocah juga nggak ngerti dia. Makanya sering kita sampaikan juga terhadap bocah ya, kanak-kanak basuta bawah 10 tahun, orang tua itu cocoknya jadi teman bagi anaknya. Dan itulah Nabi memposisikan diri sebagai teman bagi mereka. Tapi ketika anak itu sudah remaja, menginjak remaja 10 tahun ke atas, ya orang tua harus betul-betul murni jadi orang tua bagi remaja mereka. Ya, nah demikian. Ya, jadi orang tua lah kita katakan yang tempat untuk berdiskusi, ya, bertukar pikiran, ya. Nah demikian. Nah artinya menghadapi remaja, ya kita harus siap dengan argumentasi, ya, alasan, ya, istilahnya dalil kan begitu ya. Nah, sehingga dia tahu ya kita menyuruhnya, kita menganjurkannya seperti ini, harus seperti itu dengan argumentasi. Nah ini yang kadang-kadang orang tua itu malas ya. Ya, malas itu berargumentasi ya. Ada lagi alasannya nanti dia suka ngebantah ya. Sebenarnya bukan membantah, dia kadang-kadang anak itu cuma ingin tahu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa? Tapi kadang-kadang orang tua meresponnya ini bantahan gitu ya. Padahal belum tentu dia membantah, cuma dia ingin diyakinkan aja. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sebenarnya, para pendidik. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ya kepada remaja-remaja pada masa beliau, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah ajaklah mereka berdiskusi, berikan argumentasi, ya. Nah bertukar pikiran dengan mereka itu akan mematangkan akal mereka, ya, mendewasakan cara berpikir mereka. Itu kan perlu proses itu. Ya, sehingga dia menjadi anak yang ya makin lama ya makin matang. Walau bisa ya lebih tua daripada usianya. Ya, seperti remaja-remaja di masa Nabi ya. Nggak mungkin ya Usama jadi panglima perang kalau di usia 18 tahun. Kalau pemikirannya seperti bocah 8 tahun, nggak mungkin itu. Ya, ini pasti Usama yang 18 tahun tapi cara berpikirnya mungkin seperti orang yang berusia 48 tahun gitu ya. Mungkin 10, 20 tahun bahkan 30 tahun lebih maju daripada umurnya. Demikian juga Abdullah bin Abbas. Gak mungkin jadi anggota musyawarah syuro ya, itu levelnya sudah negara itu ya. Artinya dia masuk jajaran elit ya, di kalangan kita katakan anggota musyawarah di usia di bawah 20 tahun, nggak mungkin ya. Ia adalah seorang remaja yang pemikirannya seperti bocah 10 tahun. Nggak akan mungkin Umar memasukkannya ke dalam anggota musyawarah kalau seperti itu. Ini pasti Abdullah bin Abbas seorang yang usianya 20 tahun tapi pemikirannya seperti orang 50 tahun, bahkan mungkin lebih. Ya, nah demikian. Ya, dan itu kan perlu proses. Nah, kalau anak itu selalu dimatikan kreativitasnya, nggak berkembang, maka dia akan tetap jadi bocah, gitu ya. Karena diperlakukan seperti bocah. Pokoknya, nggak usah bantah, nggak pernah dikasih argumentasi, ya udah selesai. Ya, nah, dia juga akhirnya nggak bisa apa-apa juga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sayang itu ya. Dia kadang-kadang punya potensi anak ini tapi ya harus terbengkalai semuanya karena ya orang tuanya salah di dalam melakukan pendekatan ya kepada anak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin demikian ya materi kita pada kesempatan pagi ini. Ya, berikutnya nanti kita akan sampai pada bab baru yaitu menciptakan lingkungan positif bagi remaja. Dan ini juga penting ya, karena orang tua punya kewajiban juga ya untuk menciptakan lingkungan. Ya, salah sebagian orang yang membebaskan anak terserah dia mau berteman dengan siapa. Ya, dia mau berlingkungan dengan siapa, dia mau berkomunitas dengan siapa.
Ya, dia sudah besar, bisa mencari pergaulannya sendiri. Ini kata-kata yang keliru. Anak ini orang yang baru semalam ada di dunia. Ya, dia belum mengerti persis dunia itu bagaimana. Dia perlu bimbingan dari orang yang berpengalaman, yaitu orang tuanya. Yang tentunya lebih banyak pengalaman hidupnya daripada dirinya. Maka orang tua punya kewajiban juga untuk menciptakan lingkungan positif bagi remaja. Ya, itu perlu diciptakan lingkungan itu ya, didesain. Maka ada ungkapan di kalangan salaf ya, dahulu, al-jaru qablad dar. Perhatikan tetangga dulu baru buat rumah. Artinya perhatikan lingkungan dulu sebelum kamu membangun rumah. Artinya apa? Lingkungan itu perlu untuk diperhatikan, diciptakan. Ya. Bayangkan kita bangun rumah tiba-tiba di kanan tempat prostitusi, di kiri tempat judi, ya. Di depan bandar narkoba, di belakang ya praktek dukun gitu ya. Gimana bisa nyaman dikelilingi dengan hal semacam itu? Maka ada ungkapan al-jaru qablad dar. Perhatikan tetangga dulu, lingkungan maksudnya, baru ya bangun rumah, beli rumah atau sejenisnya. Kondusif enggak untuk diri kita? Demikian juga anak. Artinya adalah lingkungan itu perlu diciptakan ya. Kita inginkan lingkungan yang positif ya bagi diri kita dan keluarga kita. Ya, itu akan kita bahas nanti ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, demikian saja aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini, pembahasan mengenai jangan rusak kepribadian anak. Dari poin terakhir yaitu mengenai berlebihan dalam mengkritik anak. Mudah-mudahan ini menjadi faedah bagi kita semua dan kita lebih menyadari bagaimana cara mendidik anak yang benar tentunya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, sekali lagi Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp di 0819896543. Yang pertama, saya ada pertanyaan dari Daeng Ojo yang berada di Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dulu saya menyadari sering melakukan banyak salah dan dosa di masa muda, sampai menyadarinya saat ini yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Pertanyaannya Ustaz, apakah salah jika saya menegur kesalahan anak dengan mengatakan jangan begitu karena kamu akan menyesal seperti ayah sekarang? Jazakallahu khair atas jawabannya. Orang tua perlu berbagi pengalaman dengan anaknya ya. Cuma kadang-kadang cara ya redaksi yang kita gunakan yang perlu diperbaiki mungkin ya. Seperti itu kan ada sisi negatifnya. Anak jadi tahu, wah, ayah saya bukan orang yang ideal. Ya, dulu dia seperti itu. Dia nggak perlu tahu juga anak itu ya apa yang jadi masa lalu kita. Ya, mungkin ini redaksinya yang perlu diperbaiki ya. Jadi ya kita perlu berbagi pengalaman dengan anak. Anak itu perlu belajar dari orang tuanya ya. Karena ada ungkapan pengalaman itu guru yang terbaik, apalagi orang tua yang tentunya dia sendiri yang menjalani pengalaman itu ya. Jadi dia bisa berbagi dengan anak-anaknya. Cuma ya itu tadi redaksinya yang perlu diganti, jangan seperti itu ya. Kesannya apa? Wah, kita menceritakan keburukan masa lalu kita kan gitu ya. Saya dulu seperti itu gitu ya. Ya nggak perlu juga anak itu tahu ya. Nah, demikian. Apalagi dia masih ya remaja ya, kanak-kanak atau bahkan kanak-kanak itu ya, nggak perlu tahu juga dia semua sisi kelam orang tuanya kan begitu ya. Itu hal yang harus kita tutupi, yang sudah kita sesali ya. Nah, demikian wallahu alam. Jadi jangan ada kesan
Ya, wah harus seperti itu dulu gitu. Baru seperti ayah ini sekarang katanya begitu ya. Jadi redaksinya yang perlu diperbaiki ataupun dirubah begitu ya. Bagaimana cara terbaik ya untuk berbagi pengalaman ya dengan anak. Makanya Nabi itu kadang-kadang menceritakan pengalaman ya, itu dengan menyamarkan identitas ya, baik itu pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain ya. Nah, ya seperti ya Nabi mengembang balu akwam kan begitu ya, atau dahulu kala, atau para sahabat juga memakai metode seperti itu. Ya, yang ya disamarkan di situ identitas padahal maksudnya dirinya sendiri kan begitu ya. Nah, itu perlu seperti itu ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Nah, ya, jadi intinya orang tua harus berbagi pengalaman. Nah, itulah yang perlu bagi anak. Cuma ya bukan bongkar-bongkaran juga, bongkar-bongkaran masa lalu ya. Anak belum mengerti. Kalau orang lain mungkin kita sampaikan seperti itu, ya yang sudah dewasa, yang sudah matang berpikirnya, dia mengerti ya. Ya, tapi remaja, apalagi di masa awal remaja, tengah remaja, kita ceritakan seperti itu, nanti yang dia tangkap bukan berbagi pengalamannya, tapi masa lalu orang tuanya, kan begitu ya. Nah, yang lebih buruk lagi nanti, karena si anak nggak tahu, dia ceritakan ke orang lain. Ya ke orang lain kan gitu, yang jadi ya tujuannya jadi entah nggak tepat sasaran lagi kan begitu ya, entah kemana jadinya. Wallahu alam. Ya. Nah, dari sini juga Ustaz, timbul permasalahan. Ada satu contoh kasus mungkin saja. Seorang anak itu terlanjur mengetahui, misalkan seorang tuanya itu dulu terlanjur sudah mengetahui orang tuanya pacaran dulu. Karena nah, dia ingin seperti itu mencontoh seorang tuanya. Nah, bagaimana caranya Ustaz menasihati? Sedangkan orang tuanya sekarang mungkin sudah bertobat, tapi dia terlanjur sudah tahu Ustaz gitu. Ya, terlanjur ini yang susah. Makanya orang tua itu ya nggak perlu juga bongkar-bongkaran di depan anak kan gitu. Oh, dulu ayahmu begini, oh dulu ibumu, nggak perlu juga. Itu cara-cara yang salah dan tidak mendidik juga kan begitu ya. Nah, kalau dia tahu bukan dari kita, ya mungkin ya dari pihak lain, ya itu mungkin mudaratnya lebih sedikit kan gitu ya. Tidak terkesan kita ngajari dia kan begitu ya, atau memblow up diri kita dengan cara seperti itu kan. Itu dia tahu mungkin dari kakeknya, dari neneknya, atau dari orang lain, dari karib kerabat. Kadang-kadang itu kan informasi yang nggak bisa dicegah, tapi ya dia nggak dapatkan itu dari kita ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Ya, itu juga untuk menjaga muruah ya orang tua kan begitu ya. Nah, walaupun kita tahu lah masa lalu kita begini begitu ya, apakah perlu anak kita ceritakan, oh dulu bapak perokok gitu ya, maka kamu jangan merokok ya. Nanti anak dengan segala keterbatasan cara berpikirnya ya, oh berarti ayah saya merokok dulu, gimana ya rasanya? Nanti ya jadi ayah lah gitu ya, merokok dulu nanti kemudian berhenti gitu. Ya kan cara berpikir anak, bocah, remaja itu enggak seperti orang dewasa yang sudah matang ya. Nah, kalau kita ceritakan sama teman-teman, makanya sahabat juga kadang-kadang bercerita tentang masa lalu, tapi bukan kepada anak remaja. Umar nggak pernah bercerita kepada Abdullah bin Umar tentang wah dulu begini begitu kan begitu ya. Walaupun mungkin Abdullah bin Umar tahu bagaimana riwayat Umar kan gitu, tapi bukan dari Umar gitu ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Jadi kita harus menasbihkan diri itu di depan anak ya, dengan suatu profil yang positif begitu. Nah, demikian ya. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi redaksi dan cara ini yang harus bagaimana berbagi pengalaman hidup dengan anak. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian kepada penanya yang mudah-mudahan dapat diambil faidah dari jawaban Ustaz. Dan selanjutnya yang ada pertanyaan dari penanya yang berada di Subang dan penanya yang lainnya. Ini mengenai pembulian Ustaz.
marak terjadi, terutama di berita di media sosial yang tersebar. Pembulian itu terjadi sampai tingkat intelek, yaitu pada kedokteran, sehingga menimbulkan korban jiwa, Ustadz. Apakah memang pembulian ini tidak akan pernah hilang dalam sisi kehidupan, dan bagaimana cara menguatkannya kepada anak supaya dia tegar ketika menghadapi hal-hal tersebut? Kebetulan anak saya tinggal di pondok dan umur 18 tahun. Ini kalau kita bicara budaya bully ya, itu kan bukan budaya Islam ya. Nggak ada kita dengar, kita dapati ya riwayat tentang bully-membuli di kalangan sahabat ya, di kalangan remaja juga, di kalangan anak-anak bahkan, di masa Nabi ya. Nah, memang itu tidak dikenali dulu. Iya, betul. Sesuatu yang tidak dikenali sama sekali di kalangan salaf kita atau para pendahulu kita. Ini muncul belakangan ya. Ya, budaya yang mungkin diadopsi dari luar ya. Atau yang tidak kenal Islam. Ya. Yang tidak kenal kita katakan adab-adab Islami. Yang tidak kenal syariat Islam. Maka muncullah seperti ini. Ya, ayat kan jelas, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum, kan begitu ya. Itu ayat, dan demikian juga hadis. Ya, tidak masuk surga orang yang sombong. Ya, orang yang sombong itu gimana? Salah satu karakternya kata Nabi apa? Ghamtun nas, merendahkan orang lain. Itu sombong yang enggak masuk surga. Nah, ini apa namanya kita katakan ya? Dasar-dasar pendidikan Islam. Ya, nah, jadi tidak ada merendahkan orang ataupun mengejek orang. Mungkin ya orang yang diejek itu lebih baik kan begitu ya. Nah, itu yang ditanamkan dalam Islam. Tapi muncul ini ya budaya dari mana, yang jelas dari luar Islam ya. Ya, saya tidak katakan di Nusantara ini bully-membuli nggak ada dulu. Dulu udah ada juga, karena kalau kita tidak kenal Islam jadi seperti itu. Ya, mungkin dia nggak biasa aja, ya. Nah, demikian. Nah, saya punya kelebihan, saya biasa merendahkan orang yang saya pandang punya kekurangan, kan begitu ya. Nah, dalam Islam itu dilarang, jangan mengejek satu kaum. Boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Ya, Nabi juga mengatakan itu termasuk sombong dalam pandangan Islam ya. Ya, merendahkan orang lain itu adalah sombong. Sombong itu nggak masuk surga. Nah, jadi ini seharusnya yang ditanamkan pada anak-anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Pernah saya sampaikan juga di sini ya, bahwa pendidikan itu harus melibatkan ketiga elemen tadi. Sekarang ya. Rumah, sekolah, tempat dia mencari ilmu, pendidikan ya. Kemudian lingkungan di luar rumah dan sekolah. Nah, ini harus berjalan seiring ini. Ya. Menanamkan nilai-nilai adab, moral, etika, dan pendidikan. Ada satu saja yang nggak jalan itu. Ini berantakan. Anak misalnya dapat pendidikan di rumah, dapat pendidikan juga di sekolah, tapi dia tidak dapat di luar lingkungan rumah dan sekolah, lingkungan luar rumah dan sekolah, ya, itu yang dia lihat di sekitarnya, bully-membuli, itu yang dia lihat di media, itulah yang dipertontonkan oleh manusia di sekitarnya, ya gimana dia bisa terdidik coba? Ya, maka kita bisa memahami kenapa susah sekali ya memberikan pendidikan kepada ya kita di sinilah di Indonesia lah ya. Ya. Kejujuran misalnya, kenapa? Ya mungkin dididik di rumah, dididik di sekolah jujur, tapi dia tidak lihat di luar. Gimana dia dapat itu? Ya, akan mentah itu. Maka ini perlu melibatkan ke semua unsur pendidikan. Ya, nah demikian. Lebih parah lagi ya, kalau di rumah memang dia terbiasa bully-membuli antara sesama anggota keluarga kan gitu ya. Di sekolah dia lihat juga demikian. Di luar ya, di masyarakat itulah juga yang dia lihat.
Coba lihat di jalan raya, kadang-kadang orang yang taat peraturan itu dibully. Diklekson lah kan begitu ya, dikatain lah, dibilang cemen gitu ya. Wah, terlalu taat peraturan kan gitu ya. Itu yang dia lihat. Ya bagaimana nggak tertanam itu. Jadi mentah semuanya. Ya, maka ya susah untuk dihilangkan. Iya betul, susah untuk dihilangkan. Kalau seperti itulah kondisinya. Supaya kita paham ya. Bayangkan anak itu memang melihat bully-membuli itu di rumah. Di sekolah dia dapati juga. Kadang-kadang guru membuli anak muridnya, kan begitu ya. Di luar, ya dia lihat itu juga gitu ya. Lalu gimana itu bisa keluar dari kepalanya gitu ya. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Nah, gimana pun kita ngomongin dia, nggak mungkin itu. Karena itu yang dia saksikan. Ya, nah supaya kita tahu masalahnya di mana. Wallahu alam bisawab ya. Nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita karena ya waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan